Yo, balik lagi di satu, dua, tiga. Yo, balik lagi di tutorial accurate ya. Kali ini karena ada yang bertanya mengenai aktiva tetap ya. Ternyata saya belum pernah ada video yang komplit ya mengenai aktiva tetap. Ya, saya untuk aktiva tetap itu saya pisahkan melalui 4 bagian ya. Maksudnya pembelian aktiva tetap ini akan saya pisahkan menjadi 4 kasus yang berbeda, yaitu melalui saldo awal, artinya kita sudah beli di tahun-tahun sebelumnya yang baru mau kita akui sekarang ya. Artinya kita baru mulai menggunakan software accurate-nya. Lalu melalui pembelian tunai melalui kas dan bank ya, tapi ini akan saya bedakan dengan kas dan banknya karena supaya penomorannya lebih teratur ya. Lalu melalui pembelian tunai tapi dengan faktur pembelian, bukan dengan kas dan bank. Lalu melalui faktur pembelian dengan kredit ya, seperti mungkin mobil atau mesin atau mungkin mesin ekskavator atau selain sebagainya lah, pokoknya yang pembelian dengan kredit yang harganya cukup mahal ya. Oke, melalui saldo awal akan saya praktekkan dulu ya. Terlebih dahulu jangan lupa kita harus setting ininya dulu semua ya. Ini bisa diimport dari sampelnya aja. Caranya seperti ini, importnya kita cari C, lalu program file CPS soft, lalu kita cari yang mana ya, lalu kita sampel. Nah, sampel ini ya, sampel GDB nya ini kita open, lalu kita ambil. Biasanya ini sudah langsung masuk ya. Nah, habis itu langsung kita import data ya, langsung kita klik import data. Lalu juga sama dengan yang ini, sama dengan yang kedua, kita import juga dari sampel ya, sama. Tapi ini kalau nggak salah dia harus ada ininya dulu nih. Nah, ini harus kita isikan dulu, samakan aja dengan yang sebelah kanan ya, ikuti semua. Lalu setelah itu kita klik import data. Oke, baru kita ke yang ketiga, kita ke daftar aktiva tetapnya. Nah, kita bikin satu aktiva tetap baru ya. Kita lihat ini kan sudah ada kode-kode yang sudah ada nih. Kita boleh menambahkan dari kode-kode yang sudah ada, kita lanjutkan lagi penomoran di belakangnya atau dengan penomoran baru nih ya. Misalnya kan kalau ada kendaraan itu kita mesin, misalnya mesin 01 juga boleh, atau enggak kita kasih strip ya di sini. Ini misalnya kendaraan. Nah, untuk mesin mungkin kita mau pembuatan lagi yang tipenya ini ya. Nah, misalnya ini mesin. Nah, mungkin kita pilih yang 8 tahun, atau kalau misalnya kita mau buat jadi 16 tahun juga bisa di sini. Misalnya mesin garis lurus, di sini kita mau 16 tahun. Ada yang 16 tahun kok. Kita buat 16 tahun, lalu di sininya kita pilih yang mesin. Nah, di sini mesin. Berarti 16 tahun ya, tuh. Ya. Jadi tadi kalau kita mau menambahkan 16 tahun, kita pilih dulu di sini. Kita bikin mesin 16 tahun dengan garis lurus. Lalu kita ya ke sini, kita tambahkan untuk mesin dan kita ambil dari yang atas ya. Baru sudah muncul mesinnya. Baru kita pembuatan aktiva tetapnya kita tambahkan mesin. Ya, ini tanggal beli dan tanggal pakai. Nah, bedanya adalah tanggal beli adalah tanggal kita mulai masuk di tempat kita. Tanggal pakai adalah mulai penyusutannya. Kalau misalnya kita seperti misalnya mesin mobil nih, kalau kita sudah beli tapi kita belum pakai, di sini kita bisa dimundurkan tanggalnya. Ya, ingat
kalau di atas tanggal 15 itu mulai disusutkannya di bulan depan. Di bawah tanggal 15 mulai disusutkannya di bulan berjalan, di Mei. Misalnya di Mei nih, kalau kita di bawah tanggal 15, mulai bulan Mei sudah mulai disusutkan. Di atas tanggal 15 bulan Juni baru mulai disusutkannya. Oke, jangan dilupain itu karena itu sangat penting sekali. Ya, tanggal ini kita anggap tanggalnya hari ini aja. Keterangannya misalnya mesin ekskavator tipe X110 misalnya, kuantitinya. Nah, untuk kuantitas ini ada satu juga pertanyaan dari customer juga. Kalau misalnya satu Activa tapi dia ada 2 mesin, ada 2 unit, dia mau dipisahkan jadi 2 penomoran. Ya kan, kalau ini kan bisa kita kuantitinya 2 kan, dia hanya satu nomor aja kan. Nah, kalau misalnya dia mau dipisahkan berarti kita harus bikin 2 Activa tetap dengan tipe seperti ini dengan kuantitinya 1-1. Dan ini nanti setelahnya kita kasih nomor 02. Oke. Gitu ya, kita di sini masukkan 16-nya. Kenapa kita masukkan lagi? Jadi ini adalah metode akuntansi, yang di sini ada metode pajak. Ya. Kendaraan. Ya, kalau kita mau bikin mesin, kita bikin satu akun baru lagi ya. Biaya penyusutan beban, misalnya beban penyusutan. Nah, ya ini seperti ini aja, jangan dicentang yang atas, yang bawah dicentang. Nah, untuk yang ini kan melalui saldo awal nih, artinya kita tidak ada pembelian melalui kas dan bank. Berarti di sini kita pilih opening balance equity-nya. Ya, kita pilih misalnya harganya 200 juta. Seperti ini. Bagaimana dengan jurnalnya? Jurnalnya adalah seperti ini. Ya, kita lihat. Oh, tidak ada jurnal ya? Oh, tidak ada jurnalnya. Saya pikir sudah ada jurnalnya langsung. Dengan seperti ini kita lihat di sebentar, kita lihat di buku besar kita. Oh, di sini aja ya, di buku besar keseluruhan jurnal dimulai di hari ini aja. Ya, ini adalah jurnal yang tadi kita buat kendaraan pada opening balance equity. Jadi opening balance equity-nya itu nanti sebelah kredit, kendaraannya sebelah debit. Oke. Penyusutannya bagaimana? Cara penyusutannya adalah periodik pas akhir bulan Mei. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, nanti kita lihat di sini bukti jurnalnya itu ini di akhir bulan dia mulai disusukannya. Nah, ini penyusutan Activanya. Kita lihat nanti di mesinnya. Coba kita lihat tadi 200 juta dibagi 16 dibagi 12. Oh, ini adalah yang tidak ada ininya. Tidak ada lengkap ya ininya. Ini adalah penyusutan untuk yang mesinnya. Ya, bagaimana caranya? Tadi kita lihat 200 dibagi 12 dibagi 16. Ya, jadi ini per bulannya 1 juta per satu. Ya, sudah oke ya, sudah benar ya hitungannya. Oh iya, untuk aktif tetap tadi jangan lupa ini jangan diisi ya, nilai sisa ini. Kenapa? Kalau kita isi artinya yang disusutkan itu adalah misalnya kita isi 10 juta ya, 10
misalnya isi 10 juta, artinya yang disusutkan itu bukan 200 juta, tetapi 200 dikurangi dengan 10. Jadi 190 juta yang akan disusutkannya. Jadi itu akan berbeda dengan perhitungan pajak dan perhitungan manual kita. Ya, jadi usahakan ini selalu dikosongkan. Gitu. Artinya apa sih kalau nilai susah ini? Artinya rusak-rusaknya mesin ini tetap ada nilainya 10 juta sebagai besi bekas misalnya, seperti itu. Tapi itu jadi menyalahi peraturan untuk perhitungan penyusutannya. Oke, seperti ini ya inputnya. Saya rasa mudah sih. Kalau ada kita penyusutannya mau dipisahkan berdasarkan departemen, ini diisi ya departemennya ya. Jangan lupa diisi, dibuat departemen baru lagi. Misalnya kita punya beberapa cabang, jadi kita bisa isi dengan cabang yang kita mau untuk cost centernya ya. Oke. Ya, kita bacakan saja. Nah, berarti ini sudah selesai ya untuk yang ini. Sekarang melalui pembelian tunai. Ya, pembelian tunai. Nah, biasanya kita untuk pencatatan kas keluar itu melalui ini ya. Ya kan? Nah, di sini kita juga bisa langsung ke aktiva tetap langsung. Misalnya kita mesin juga ya, mesin 02. Nah, ini juga misalnya mesin ekskavator tipe X120. Ya, ini 16 tahun juga. Nah, di sininya kita bisa isikan langsung ke BCA atau mana ya, 210 juta berarti. Tapi satu yang kurang baik di sini adalah penomoran untuk kas untuk bank keluarnya itu nanti jadi nomor ini. Ya, jadi itu banyak yang tidak suka dengan penomoran itu. Bagaimana caranya untuk kita bisa tetap penomorannya menggunakan penomoran kas dan bank yang biasa yang seperti kita sudah buat di sini misalnya ya. Di sini ya tipenya misalnya di sini ya penomorannya. Bagaimana caranya? Di sini kita harus bikin dulu daftar akunnya itu transaksi aktiva tetap atau fixed asset transaction-nya. Ini ya, ini sudah disiapkan memang dari akhiratnya itu untuk transaksi aktiva tetap. Jadi kita harus ada akun silangnya dulu ya, akun sementaranya atau akun silangnya. Jadi di kas dan banknya kita input dulu ya, dari BCA voucher kas dan bank. Ini pembelian aktiva tetap mesin ekskavator X120 ya, transaksi aktiva tetap 210. Ya, di sini bisa isi departemennya. Nggak usah, tidak perlu diisi departemennya karena ini bersifat hanya neraca aja ya. Oke, kita simpan. Lalu di sini di aktiva tetap barunya, baru kita isi ke transaksi aktiva tetap lagi. Gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi akunnya yang sementara aja tetap dia melalui BCA karena nanti debit kreditnya tetap di BCA. Kita lihat lagi coba jurnalnya. Nah, di sini kendaraan pada transaksi tetap pada BCA. Jadi ininya akan hilang ya. Jadi kita kendaraan pada BCA, tapi penomorannya juga tetap penomorannya dengan pakai nomor kas dan bank. Seperti itu. Jadi ada akun silangnya dulu ya. Lalu untuk selanjutnya via faktur pembelian. Oke, jadi kita mau input tapi mungkin ada pajaknya. Lalu mungkin juga kita mau penginputannya melalui faktur pembelian, dimana nanti pembayarannya melalui
pembayaran pembelian ya di sini ya. Nah, ini kita input misalnya dengan ini ya. Nah, di sini kita bisa pakai barang dan bisa pakai beban juga, ya kan. Misalnya ini nomor fakturnya misalnya Olympic 01 misalnya. Nah, di sini kita juga bisa pakai ini. Terus aset nggak ada ya, belum ada ya. Kita bikin barang baru dulu dengan tipe non persediaan. Ini fish asset. Kita bikin jadi satu aja untuk semuanya. Nah, di sini tidak perlu kategorinya. Nah, di sini akun-akunnya adalah transaksi aktiva tetap. Di sini kita copy semuanya aja. Ya, oke. Kita klik saja semua. Nah, di sini misalnya 210. Kita anggap belum, karena di sini belum pajak ya. Dari sini kita pakai T. Nah, kita kena T ya, di sini kena pajak. Berarti Pak, berarti harusnya kita masukin ini 233.100 dong. Tidak perlu, karena yang kita akui sebagai aktifanya hanya 210-nya saja. Pajaknya tetap masuk ke akun pajak masukan atau VAT in ya, yang akan bisa dikreditkan. Jadi yang kita akui sebagai aktiva untuk kita susutkan itu hanya 210, walaupun dia harga perolehannya kena pajak lagi 23.100.000 ya. Nah, bisa juga seperti ini, bisa juga langsung ke beban juga bisa, langsung ke transaksi aktivitas juga bisa. Tapi di sini kita harus masukkan pajaknya secara manual. Ini kita anggap sudah 11% ya, berarti ya. Bukan pajak 10% lagi. Oke, seperti ini. Nah, kelemahannya kalau kita menggunakan manual seperti ini, dia tidak muncul di laporan PPNBM di akturatnya. Ya, di sininya dia tidak muncul karena ini hanya main jurnal saja, tidak ada penomoran untuk faktur pajaknya juga. Kalau di sini masuk sebagai pelaporan di PPNBM. Gitu. Bedanya antara di beban dengan di barang seperti itu. Ya. Oke, ya kita anggap kita mau ke barang saja ya. Karena itu lebih kompleks ya kasusnya. Kita simpan tutup. Lalu kita setelah ini kita pembayarannya ke langsung bayar pemasok Olympic. Lalu kita langsung bayar sini, kita lunasin ke BCA langsung. Seperti itu. Ya, jadi dia untuk pembayarannya ada 2 kali input ya. Untuk suppliernya ada 2 kali input. Lalu setelah itu baru kita buat lagi di sini. Kan kita sudah buat di situ. Ya, kita buat lagi di sini mesin ekskavator X120 16 beban rujukan kendaraan di sini melalui ke transaksi aktiva tetap juga 210 seperti itu. Apakah mudah dimengerti? Ya. Nah, berarti sudah ini kasus yang sini sudah selesai nih ya. Sekarang kita dengan kredit. Nah, dengan kredit itu sebetulnya sama penginputannya seperti tadi ya kan, menggunakan faktur pembelian juga, tapi ya kan melalui aktiva tetap juga, tapi di sini kita cicil. Dan satu lagi mungkin di sini, kalau tadi kita mau dipisahkan untuk akun hutang usahanya, kita buat lagi satu akun hutang dengan hutang leasing. Ya, seperti ini kita bikin 2102101 004 ya, betul ya. Pakai strip over titik.
pakai strip bukan titik ya. Akun hutang. Nah, di sini hutang leasing. Hutang leasing. Ya, nanti pada waktu kita bikin faktur pembeliannya, di sini kita bisa pilih ke hutang leasing. Ini nanti jurnalnya ke hutang leasing ya. Seperti itu. Nanti baru pas pembayarannya kita cicil dari pembayaran pembeliannya. Nah, misalnya tadi kita nggak lunasin, tapi kita cicil dengan misalnya 20 juta. Seperti itu ya, harusnya sih mudah ya. Ya, nanti di pembayarannya itu nanti bisa kita masukkan untuk biaya-biayanya seperti biaya admin, biaya bunga, dan lain-lainnya ya. Ya, oke. Harusnya sih sudah mudah dimengerti ya. Nanti juga saya mau buatkan juga yang untuk melalui akar online ya. Ini kan baru yang desktopnya. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah atau langsung ke WhatsApp ya. Oke, thank you.